limpahan rahmat ada di surat Al-Fatihah. Saya tanya lagi, maksudnya apa? Kan kamu nanya bagaimana cara Allah bersolawat. Solawatnya Allah adalah turunnya kalam-kalamnya, rahmat-rahmatnya, dan rahmat terbesar turun dalam surat Al-Fatihah. Fal Quran jumi'a fi ummil kitab fa ummul kitab ummus solawat. Jadi Al-Quran itu terkumpul rahmatnya dalam ummul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah gudang induk daripada semua rahmat. Tiada satu huruf di Quran kecuali dia turun dari huruf-huruf yang ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah terkumpul pada makna Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca Bismillah itu mencakup Al-Quran semuanya. Kalau mengerti, kata si bocil nih, kalau gitu kita baca Bismillah aja Tat. Enak aja itu. Rasulullah aja nggak begitu ya. Nggak begitu juga. Ini hanya ilmu nilai, ilmu qimah namanya. Ilmu tentang nilai, bahwa nilai Al-Fatihah itu, karena dia kesimpulan dari Al-Fatihah ada di Bismillah. Ulangi, nilai Al-Fatihah seluruh Quran, nilai Al-Quran ada di Al-Fatihah. Saya bolak-balik, sudah nyambung? Nilai yang ada di Al-Fatihah terkumpul di Bismillah. Bismillah terkumpul pada apa? Harfu ba. Itu kitab gak tinggi-tinggi Bapak Ibu. Orang baru ngaji di pesantren, buka syarah fikih, syarah akidah Bajuri. Imam Al-Bajuri di Mesir belum lama-lama juga. Said Muhammad Alawi Al-Maliki yang kitabnya kita kaji barusan di masjidnya Cinere, tempat Pak Kiai Abdurrahman, itu punya guru namanya Al-Akuri. Al-Akuri umurnya panjang 100 tahun lebih, jumpa dengan Imam Al-Bajuri sampai di Jakarta jadi Bajai Bajuri, karena dulu babehnya ngaji kitab Al-Bajuri, namanya living ulama, bawa nama-nama ulama di Mesir sampai di Betawi. Bajai Bajuri sama Haji Muhyiddin gelar Syekh Abdul Qadir Jilani dan Ibnu Arabi. Ini tanda bahwa manaqib Abdul Qadir Jilani masyhur di tanah Jawa, di tanah Nusantara, di Betawi, di Banten. Maka jadi Haji Muhyiddin haji 2 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau orang buka kitab standar saja, ini santri baru masuk kelas 1, kelas 2 udah ngaji kitab itu Bapak Ibu. Jadi ini bukan kajian tinggi, cuma bacaanmu saja yang belum sampai. Ya, santri pemula udah ngaji begituan. Bahwa Al-Fatihah adalah induk semua Quran, Al-Quran menginduk pada basmalah, basmalah menginduk pada huruf ba menginduk pada titik di bawahnya. Itu bukan kajian-kajian yang berat itu. Tinggal kita mau percaya aja, nerima aja. Gampang toh? Ya. Tapi saya nggak mau jelasin lebih dari itu ya, segitu aja. Bukan tempatnya juga. Nah, jadi sholawat, apa sholawat Allah? Cucuran rahmatnya. Saya bertanya nih, ini pertanyaan di mana-mana kita tanyain. Allah itu abadi, konstan, tetap atau berubah-ubah? Abadi. Sekali dia bersolawat berarti selama-lamanya dia bersolawat. Sekali Allah bersolawat, selama-lamanya dia Kenapa dia bersolawat? Dengan keazalian, keabadian, kekodimannya. Maka bersolawat di alam semesta. Ini ada berapa alam di alam nih? 70.000 kali alam bersolawat. Itu setara dengan 1 kali solawatnya Allah di azalinya. Azaliyahnya Allah, nama sifat Allah ini bersolawat 70.000 diulang-ulang. Itu sama dengan 1 kali Allah bersolawat pada zatnya, pada qadimnya. Makanya para kiai itu yang wali-wali Allah, Fatihahnya sekali setara Fatihah kita 100.000 kali.
Kita riyadhah di latihan wiridan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, enggak tembus-tembus. Sama kiai dikasih air tembus. Kenapa? Karena dia tidak sibuk lagi dengan memandang amalnya. Memandang amal nanti ujub, tukang setor bikin status. Kalau dulu kan orang bikin statusnya ngomong, capek nih gua malam tadi wiridan 70.000, capek nih malam tadi wiridan silawat nariyah 4.444. Kayaknya ngeri juga tuh orangnya. Tapi kalau kiai-kiai ini dia punya rahasia dengan Allah. Bapak-bapak ini punya panggilan rahasia nggak ke istrinya? Punya nggak? Punya nggak? Jadi kalau lagi mau sesuatu ada caranya gitu. Ada nggak, Bu? Kalau lagi ada hajat, ada kebutuhan, keperluan, ke suami ada panggilan khususnya nggak? Nggak ada. Oh, pantesan wajahnya sengsara begitu. Kata Allah nih, kata Allah, Inna lillahi al-ismal a'zam. Allah punya nama-nama agung. Idza du'iya bihi ajabah. Kalau orang berdoa pakai nama itu pasti dijawab, karena nama itu nama kebesaran, nama kemesraan Allah. Kalau ada orang baca nama itu, walaupun dalamnya iblis, Allah terima. Makanya iblis waktu berdoa ya Rabb, tapi dia sirkan rahasia ya Rabb itu. Wahai Tuhan, wahai pemilikku. Kata iblis nih, iblis sadar dia pemilik dia adalah Allah. Dia sirkan maknanya. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tolong tangguhkan hidupku, nyawaku semi-semi abadi, matikan aku di akhir kiamat. Maka sampai hari ini berkat satu nama. Apa itu? Rabb. Apa rahasianya? Itulah yang